Yo, what's up John? Selamat datang kembali di Topis. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga semoga video ini dapat menemani kegabutan teman-teman semua. Amin. Seperti biasa, kali ini gue mau bahas sebuah alur film. Dan film yang bakal gue bahas kali ini berjudul Troll yang dirilis tahun 2022. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah, karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin terus berkembang. Dan tentunya biar lo semua nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Oke lah, daripada lama-lama mending kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check this out. Di awal film, di sebuah gunung batu di Norwegia, terlihat seorang anak perempuan bernama Nora yang sedang mendaki gunung bersama ayahnya. Melihat gunung batu di sekitar mereka membuat ayah Nora teringat akan dongeng tentang troll. Dahulu kala saat pernikahan troll, ada 13 troll yang mabuk sampai lupa waktu. Lalu saat matahari terbit dan sinarnya mengenai tubuh mereka, semua troll itu pun membeku dan berubah menjadi gunung batu. Nora yang sudah beranjak remaja menganggap semua cerita itu hanyalah dongeng untuk anak kecil. Hingga si ayah bilang, kamu harus percaya agar bisa melihatnya. Saat Nora mulai memejamkan mata dan melihat dengan serius, di sanalah dia melihat bentuk-bentuk wajah troll di gunung tersebut. Kemudian scene pun berpindah ke 20 tahun kemudian. Saat itu pemerintah sedang fokus melakukan penggalian gunung Dovre untuk mewujudkan pembangunan jalur kereta yang baru. Di sana terlihat ada beberapa demonstran yang tidak setuju karena penggalian itu dianggap telah merusak alam. Untuk mempercepat proses penggalian, para pekerja sepakat untuk meledakkan gunung tersebut. Dan saat ledakan itu, sesuatu yang aneh pun terjadi. Puluhan pesawat militer pun dikirim untuk memeriksa keadaan di lokasi. Dari pemeriksaan itu didapatkan sebuah jejak kaki raksasa yang bergerak ke arah selatan. Karena situasinya mulai mengkhawatirkan, militer pun terpaksa harus mendiskusikan hal ini dengan Perdana Menteri. Di markas operasional Angkatan Bersenjata Norwegia, Perdana Menteri datang bersama penasehatnya yang bernama Andreas. Di sana juga telah hadir para ahli dari berbagai bidang, termasuk Nora yang saat ini berprofesi sebagai seorang profesor paleontologi. Dalam rapat itu, para ahli mulai berspekulasi tentang jejak kaki yang mereka temukan. Namun anehnya tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa bukti yang ditemukan itu adalah sebuah jejak kaki. Karena secara logika tidak akan ada makhluk yang memiliki jejak kaki sebesar itu. Pikiran itu pun akhirnya terbantahkan saat mereka melihat sebuah bukti berupa rekaman video dari ponsel salah satu demonstran. Dalam video itu terlihat jelas bahwa ada sesosok monster batu yang keluar dari gunung Dovre dan meraung seperti hewan buas. Makhluk yang mereka sebut sebagai hewan buas itu terus berjalan ke arah selatan dan menyapu bersih setiap tempat yang dia lewati. Setelah itu, Nora dan Andreas langsung dikirim untuk melakukan penyelidikan. Di sebuah daerah bernama Lesia, Nora dan Andreas bertemu dengan kapten militer yang bernama Chris. Chris menjelaskan bawahannya telah menyisir wilayah itu. Dan jejak kaki itu berhenti sekitar 20 km dari lokasi tersebut. Kemudian mereka pun menginterogasi salah satu pasangan lansia yang terkena imbas akibat monster batu. Sepasang suami istri itu berkata bahwa monster batu itu tampak seperti gunung batu yang bergerak. Selain itu mereka juga mendengar suara raungan dari monster tersebut. Setelah itu Nora meneliti jejak kaki dari makhluk itu. Sayangnya dia tidak menemukan tanda-tanda genetik apapun selain adanya batu dan juga tanah. Hal ini pun membuat Nora teringat akan dongeng troll yang sering diceritakan oleh ayahnya dulu. Meskipun Nora tidak ingin mempercayai dongeng anak kecil, namun semua bukti seolah-olah mengarah pada satu makhluk, yaitu troll. Alhasil, Nora, Andreas, dan Chris akhirnya berangkat ke rumah ayah Nora. Sudah lama ayahnya Nora mengalami gangguan jiwa akibat penelitian troll yang dia kerjakan. Tidak pernah ada satupun orang yang percaya dengan penelitiannya sehingga ayah Nora pun diasingkan oleh negara. Kini akhirnya ayah Nora bisa membuktikan bahwa semua penelitiannya itu adalah nyata. Karena hal itu, ayah Nora pun diikut sertakan dalam misi penyelidikan. Sampai saat itu, Nora dan yang lainnya masih tidak percaya pada semua perkataan ayahnya Nora. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa troll benar-benar ada di dunia nyata. Nora bahkan sampai berdebat dengan sang ayah mengenai hal itu. Hingga akhirnya mereka melihat bukti nyata dengan bangunnya troll di belakang mereka. Ternyata troll itu sejak tadi berada di sana.
dan berkamuflase menjadi gunung batu. Nora dan yang lainnya pun langsung melaporkan hal itu pada pemerintah. Pemerintah tentu saja tidak percaya saat ayah Nora berkata bahwa monster itu adalah troll. Dia bahkan dianggap telah gila dan diusir dari markas operasional. Nora kemudian meminta sedikit waktu pada Perdana Menteri untuk membuktikan perkataan ayahnya. Namun Perdana Menteri memutuskan untuk menyerahkan kasus ini pada pihak militer. Ayah Nora sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri. Dia merasa troll itu hanyalah kesepian dan kebingungan. Mereka bisa saja mengambil jalan kekerasan untuk mengusir troll itu, namun dia yakin alam akan melawan. Mendengar hal itu, Nora pun akhirnya menuruti perkataan si ayah sehingga mereka pun ikut dengan militer dalam penyerangan malam ini. Singkat cerita, penyerangan pun akhirnya dimulai. Pihak militer pun menembak troll dengan berbagai senjata yang mereka punya. Dan dapat dilihat, semua itu hanyalah sia-sia karena troll adalah batu yang tidak bisa ditembus oleh senjata apapun. Yang ada, setiap serangan mereka lakukan hanyalah membuat troll itu semakin marah. Setelah itu, troll pun membalas serangan mereka dan membunuh begitu banyak pasukan militer. Dia bahkan menelan satu prajurit yang saat itu sedang terluka. Jika terus seperti ini, mereka semua akan mati sia-sia. Ayah Nora pun nekat menyapa troll itu dan berusaha menenangkannya. Namun saat troll itu mulai tenang, seseorang malah menyerangnya dari belakang sehingga troll itu pun marah dan mengempaskan ayahnya Nora. Nyatanya jika mereka tidak melakukan apapun, troll itu sebenarnya tidak akan menyerang mereka. Di detik-detik kematiannya, ayahnya Nora pun menyebutkan istana raja dan rumah yang semuanya pasti berkaitan dengan troll tersebut. Setelah kematian sang ayah, Nora semakin percaya bahwa makhluk yang mereka hadapi saat ini adalah troll seperti di dunia dongeng. Jika sesuai dengan dunia dongeng, maka troll akan ketakutan dengan suara lonceng. Dan untuk membuktikan hal itu, Nora dan yang lainnya pun melancarkan aksi mereka dengan membawa beberapa lonceng mendekati troll tersebut. Tak disangka dugaan mereka benar-benar terjadi. Ternyata dongeng yang diceritakan oleh ayah Nora selama ini adalah kisah nyata. Berita kekacauan itu pun dengan cepat menyebar di berbagai negara. Masyarakat mulai panik dengan mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Apalagi diketahui bahwa troll itu kini mulai bergerak ke arah ibu kota. Sesampainya di markas operasional, Nora mengusulkan agar mereka mencari tahu informasi tentang troll terlebih dahulu sebelum mereka mengambil tindakan selanjutnya. Meskipun Nora telah membuktikan perkataannya, namun kepala pemerintahan dan Perdana Menteri masih tidak setuju dengan Nora. Mereka lebih memilih untuk menghancurkan troll itu dengan menggunakan sebuah rudal. Berdasarkan keputusan itulah, masyarakat ibu kota langsung dievakuasi untuk mengosongkan wilayah target operasional. Nora dan Andreas tentu saja tidak setuju dengan keputusan itu, karena apa yang dilakukan oleh pemerintah hanya akan menghancurkan wilayah ibu kota. Saat Nora sedang berpikir, dia pun tiba-tiba teringat dengan perkataan ayahnya sebelum meninggal, di mana ayahnya sempat menyebutkan tentang raja, rumah, dan istana. Tak disangka semua itu pun mengarah ke satu tempat, yaitu istana kerajaan. Di sana mereka pun bertemu dengan pejabat senior yang bernama Richard Sinding. Nama Richard Sinding beberapa kali disebutkan dalam buku harian ayahnya, sehingga Nora pun berpikir Richard mungkin mengetahui sesuatu tentang semua ini. Di dalam istana kerajaan, Richard pun menunjukkan sebuah terowongan tersembunyi. Tak disangka istana kerajaan Norwegia ternyata dibangun di atas kerajaan troll.
Demi pembangunan itu, mereka bahkan rela membantai semua keluarga troll. Hingga tersisalah satu keturunan raja, yaitu troll yang sekarang mengamuk di luar sana. Dari informasi itu, maka sudah dipastikan bahwa semua perkataan ayah Nora memang benar-benar nyata. Jika begitu, maka mereka hanya membutuhkan satu hal untuk menghentikan troll, yaitu cahaya matahari. Jika ditarik sekilas, mereka memang pernah melihat troll keluar di siang hari. Namun dia tidak pernah terkena cahaya matahari secara langsung. Dengan cepat Nora dan Andreas bergegas menuju ibu kota untuk menghentikan pengeboman. Nora juga meminta bantuan Kapten Chris untuk membantu mereka. Sementara Andreas menghubungi rekannya untuk meretas sistem markas operasional. Sesuai rencana, mereka pun berhasil menggagalkan pengeboman yang dilakukan oleh pemerintah. Di waktu yang sama, terlihat Nora dan Andreas membawa kerangka kepala troll. Mereka kemudian memancing troll itu ke lokasi yang sudah ditentukan oleh Kapten Chris. Sesampainya di sana, Kapten Chris menyalakan beberapa lampu penerang yang membuat troll itu pun kesakitan. Melihat hal itu, Nora merasa kasihan. Bukan ini yang sebenarnya dia inginkan. Dia benar-benar tidak tega mendengar raungan kesakitan dari troll tersebut. Nora pun menangis dan berteriak meminta troll itu untuk pergi dan kembali ke gunung. Namun di saat itulah matahari mulai terbit dan membuat troll itu terbakar dan berubah menjadi bukit batu. Bukit batu itu kemudian diberi nama Bukit Tobias, sesuai dengan nama ayah Nora, dan dari situ film pun selesai. Dan itulah film Troll. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin terus berkembang. Dan juga biar teman-teman gak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan tentunya biar gue semakin semangat membuat video-video yang lainnya. Oke lah, segitu dulu dari Utopis. Thanks for watching. Utopis pamit, ciao, peace out.